Keramik merupakan barang pecah belah atau barang yang dibuat dari tanah liat yang dibakar. Di Indonesia, istilah keramik cenderung digunakan untuk barang-barang yang diglasir, terbuat dari bahan batuan, dan porselin. Sementara untuk pottery dikenal dengan istilah tembikar. Istilah-istilah keramik ini berkaitan dengan jenis bahan dan suhu pembakarannya. Sejauh ini, hasil penelitian arkeologi telah menemukan banyak keramik dari berbagai negara, yaitu Cina, Vietnam, Thailand, Myanmar, Khmer, Jepang, Persia, Arab, Turki, dan Eropa. Cina merupakan negara yang pecahan keramiknya paling banyak ditemukan di situs arkeologi Indonesia. Keramik Cina memiliki bentuk, warna, dan motif yang bervariasi, serta memiliki rentang masa yang cukup lama. Beberapa keramik Cina yang ditemukan di Indonesia berasal dari rentang abad 7 Masehi atau masa dinasti Tang hingga abad 17 sampai 20 Masehi atau masa dinasti Qing. Untuk keramik Asia Tenggara, umumnya berasal dari abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi, kecuali keramik Myanmar yang muncul pada abad ke-12 Masehi. Sementara keramik Timur Tengah dan Eropa yang ditemukan di Indonesia berasal dari abad ke-17 Masehi hingga abad ke-19 Masehi. Artefak keramik dan tembikar yang disimpan di Puslit Arkenas merupakan artefak yang diperoleh dari kegiatan survei dan ekskavasi baik di darat maupun dalam air yang sudah diteliti. Untuk keramik hasil ekskavasi pada kotak gali, teknik block lifting dapat digunakan dengan bahan poliuretan atau kasa gips sebagai metode pengangkatan. Sementara pada underwater archaeology tidak hanya fokus pada pengangkatan, namun harus diikuti perencanaan konservasi yang matang. Karena setelah diangkat dari dalam air, artefak lebih rentan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, tindakan pengangkatan harus disertai dengan upaya konservasi yang sistematis. Konservasi memegang peran penting dalam upaya melindungi dan mempertahankan artefak dari kerusakan dan kehancuran yang dapat diakibatkan oleh faktor lingkungan, mikroorganisme, dan kerusakan kimiawi. Konservasi arkeologi merupakan upaya untuk menyelamatkan artefak. Konservasi memiliki dua fungsi utama, yakni preservasi dan restorasi. Preservasi adalah penanganan pada artefak untuk mempertahankan dari kerusakan, kerapuan, atau kemunduran dari artefak, dan biasanya dilakukan usaha untuk menyesuaikan artefak dengan lingkungan baru. Sementara restorasi adalah penanganan untuk mengembalikan artefak sesuai dengan bentuk aslinya atau bentuk ketika awal dibuat dan dapat dilakukan modifikasi materi untuk mengganti struktur atau bagian artefak yang rusak atau hilang. Biasanya diberi tanda agar mudah dikenal. Artefak merupakan data utama dari penelitian arkeologi. Oleh sebab itu, proses konservasi tidak boleh mengubah bentuk atau keasliannya maupun mengubah atribut yang melekat. Objek yang akan kita konservasi ada dua, yakni gerabah dan keramik. Gerabah yang akan dikonservasi merupakan hasil ekskavasi dari situs Trowulan pada penelitian tahun 1976. Sementara keramik yang akan dikonservasi adalah keramik hasil survei dari danau Kepulauan Natuna hasil penelitian tahun 2019. Proses konservasi terdiri dari 6 tahapan, yakni observasi, persiapan alat dan bahan, dokumentasi sebelum proses, pembersihan, penyambungan, dan dokumentasi hasil akhir. Pertama adalah observasi. Observasi merupakan proses melihat dan mencatat kerusakan pada artefak secara detail. Dalam proses observasi bisa dilakukan dengan cara mengamati langsung atau menggunakan mikroskop digital. Hasil pengamatan itu harus dicatat di dalam form. Setelah observasi, maka kita bisa mengetahui rekomendasi tindakan yang diperlukan untuk penanganan lebih lanjut. Misalnya, jika kerusakannya ringan, maka cukup dibersihkan. Namun, kalau kerusakannya berat, maka perlu dilakukan restorasi. Kedua adalah persiapan alat dan bahan. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan.
Ketiga adalah dokumentasi sebelum proses konservasi yang meliputi kondisi objek, metode, dan bahan yang digunakan. Sebelum direstorasi, dilakukan dokumentasi yang tujuannya untuk mengetahui kondisi awal. Keempat adalah pembersihan yang pemilihan metodenya disesuaikan dengan hasil observasi objek. Pembersihan dapat dilakukan secara mekanis, pembersihan kimia, dan pembersihan garam. Dalam proses pembersihan gerabah, hanya perlu dilakukan pembersihan kering dengan kuas karena secara kondisi cukup baik, tidak berpori, dan tidak berglasir. Hanya ada akumulasi debu. Sementara, proses pembersihan keramik dapat dilakukan secara kering atau basah pada bagian yang kotor dengan kapas yang dilembabkan dengan aquades pada temperatur ruang. Saat kondisi keramik cukup stabil, glasirnya utuh dan tidak ada kerak atau endapan. Kelima adalah penyambungan atau dikenal dengan istilah restorasi. Proses penyambungan keramik dimulai dengan membersihkan bagian pinggir pecahan keramik menggunakan cotton bud dan larutan aseton. Khusus untuk tembikar, pada bagian pinggir tembikar harus dikuas terlebih dahulu menggunakan lem ancor 35% karena memiliki bagian yang berpori. Dalam proses penyambungan artefak keramik ini dapat menggunakan perekat. Perekat yang digunakan sebaiknya bersifat reversible, tidak berubah warna, tidak berubah menjadi getis atau kehilangan daya perekat seiring berjalannya waktu. Ada dua tipe perekat, yaitu perekat buatan dan alami. Perekat alami jenisnya seperti ancor dan gelatin yang dapat digunakan sebagai alternatif. Ancor dan gelatin dapat digunakan dalam pelarut aquades, di mana konsentrasinya tergantung kondisi sambungan. Selanjutnya, lakukan rekonstruksi percobaan dengan cara merekatkan bagian yang pecah menggunakan penyangga plastisin atau lakban kertas. Penyambungan keramik dan tembikar dilakukan dengan cara meletakkan pecahan yang lebih besar di atas plastisin atau pasir putih yang dilapisi kertas bebas asam dan diikuti fragmen-fragmen lain sesuai pola pecahannya. Kemudian, rekatkan secara bersamaan dengan lem, namun renggangkan sedikit untuk mengecek apakah distribusi perekat pada sambungan sudah merata. Untuk merekatkan keramik, perekat yang digunakan adalah lem gelatin dengan konsentrasi 35%. Sementara untuk merekatkan tembikar, perekat yang digunakan adalah lem ancor dengan konsentrasi 50%. Lem gelatin 35% dibuat dengan menimbang gelatin sebanyak 17,5 gram ke dalam gelas piala, kemudian tambahkan 50 ml aquades panas dan aduk hingga mengental. Sementara lem ancor 50% dibuat dengan menimbang ancor sebanyak 10 gram ke dalam gelas piala. Kemudian tambahkan 20 ml aquades panas dan aduk hingga mengental. Penentuan konsentrasi lem perlu memperhatikan tingkat kekentalan karena sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengeringan. Apabila distribusi perekat pada sambungan sudah merata, tekan sambungan pecahan secara bersamaan dan pastikan posisi sudah benar. Apabila sudah tersambung, hilangkan kelebihan perekat pada sambungan ketika masih basah. Untuk menguatkan perekat, gunakan lakban kertas pada dua sisi keramik dan tunggu hingga sambungan kuat. Setelah perekat kering, maka lepas lakban kertas yang sebelumnya direkatkan. Untuk bagian keramik yang hilang, dapat dilakukan penambalan dengan gipsum, sedangkan plastisin digunakan untuk membuat cetakan gipsum sesuai dengan bentuk objeknya. Gipsum dibuat dengan kekentalan tertentu yang dapat disesuaikan dengan kecepatan proses pengeringan. Bagian tambahan juga harus dapat dibedakan dengan bagian asli artefak. Terakhir adalah dokumentasi hasil akhir. Dalam kegiatan konservasi, seluruh kegiatan harus didokumentasikan pada awal, proses, dan akhir kegiatan. Dokumentasi dapat berupa laporan tertulis, foto, maupun video. Hasil dokumentasi ini, selain menjadi sumber informasi, dapat menjadi media bagi konservator untuk melakukan penelusuran tindakan konservasi yang telah dilakukan terhadap artefak sehingga dapat menjadi dasar perencanaan konservasi lanjutan. Proses konservasi keramik menghasilkan bentuk artefak sesuai dengan wujud aslinya, sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang peradaban dan kebudayaan di masa lampau.
Tanpa konservasi, banyak dari artefak akan rusak dan data yang terkandung dalam artefak dapat hilang. Kegiatan konservasi artefak harus dilakukan secara kontinu sebagai proses untuk mempertahankan ataupun memulihkan kondisi artefak. Penyimpanan koleksi artefak diusahakan disimpan pada tempat yang aman dari getaran, kemudian tidak menumpuk artefak satu dengan yang lain, serta meletakkan artefak dengan ukuran lebih besar dan berat pada bagian bawah rak. Pada dasarnya, konservasi tidak bersifat menghentikan proses degradasi benda, namun mengendalikannya agar usia barang menjadi lebih lama. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk melestarikan dan merawat benda arkeologi sebagai bukti peradaban bangsa, karena tidak ada masa depan tanpa melihat sejarah masa lalu.